上将。这是果然不一般。李司令，周会长，我们坐下说。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 381 sampai 382 atau episode 407 sampai 408, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang akan mencoba menaklukkan Gunung Langit wilayah primer, dan saat itu Lu Feng telah sampai di lokasi, di Gunung Langit tersebut, dan juga saat itu Lu Feng telah disambut oleh pria seperti lembu penjaga Gunung Langit. Dan saat ini, pria seperti lembu itu menatapnya, kemudian segera berteriak, "Ada seseorang di sini untuk mencoba Gunung Langit wilayah primer," ucapnya. Dua sinar cahaya melayang. Itu adalah pembaca roh Apeman dan ilusionis wanita ular. Tiga penjaga berkumpul di kaki gunung, dengan cepat mendapatkan informasi Luo Feng. "Luo Feng, kamu telah melewati tingkat ke-13 jembatan surgawi." Wanita ular itu tersenyum menggoda, "Yang mulia Luo Feng, kekuatan kamu jauh dari cukup." "Hentikan omong kosong kalian," ucap Lu Feng. Kemudian batang panjang emas gelap di punggung Luo Feng segera dipecah menjadi 10.081 bilah emas kecil. Cahaya buram emas segera mulai terbentuk dengan sempurna, dan kemudian membentuk pisau emas gelap sepanjang 3,3 meter. Ini adalah bentuk ke-9 paling sempurna dari persenjataan Nansen, yaitu pertandingan melawan tingkat abadi. Dan pertempuran pun segera dimulai. Dan kemudian Lu Feng membunuh dari kaki gunung hingga tingkat menengah, sukses di kedua tingkat. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan terbang melalui jalur gunung wilayah primal yang membentang ke awan. Setelah terbang sebentar, akhirnya dia mencapai puncak. Awan menutupi seluruh puncak, pria seperti lembu itu berbaring dan mendengkur di sana. Apeman itu senang minum anggur di tong besar dan wanita ular itu berenang di air. Ketika Luo Feng mendarat di puncak, mereka bertiga membuka mata dan menatapnya. Puncaknya, ini adalah level terakhir, dan yang paling sulit. Sudah berapa tahun, wanita ular itu menghela nafas di air, perlahan-lahan dia berenang keluar dari air, mengenakan jubah sutra. Meskipun dia adalah wanita ular, bagian atasnya terungkap sedikit melalui jubahnya, dia dapat dengan mudah menggoda pria dari seluruh penjuru. "Ya, ini sudah terlalu lama." Sebuah suara rendah bergema dari pria lembu itu. "Karena kita bertiga telah diciptakan, sudah ada jutaan era sejak kita ditantang," ucap Apeman yang kemudian berdiri. Luo Feng terkejut ketika dia mendengar kata-kata tersebut. Setelah itu dia mengerti, ini haruslah AI yang dibuat oleh sistem alam semesta virtual. Perlu diketahui bahwa, sistem mereka sangat luar biasa, mereka mampu meniru hukum di tempat-tempat seperti rumah jagal, bahkan menciptakan segala jenis lawan yang diminta. Oleh karena itu, untuk menciptakan penjaga langit dan daratan, awal absolut dan wilayah langit pegunungan primer, ini hanyalah sebuah prestasi kecil bagi mereka. Satu-satunya hal adalah mereka hidup begitu lama, beberapa sudah menjadi AI hidup, yang mampu merasakan emosi. "Luo Feng." Wanita ular menatap Luo Feng, suaranya lembut dan menarik perhatian. "Meskipun aku benar-benar ingin mengobrol denganmu, kami harus melakukan misi kami, dan bertarung dengan semua kekuatan kami." "Aku juga," kata Luo Feng lembut. Batang panjang emas gelap di punggungnya segera menyebar dan menjadi pisau panjang emas. Pada saat yang sama, sisik muncul di seluruh tubuhnya dan dia langsung menjadi dewa bentuk manusia. Melepaskan langkah ini berarti bahwa dia baru saja menyelesaikan level 1, itu belum terlalu kuat. "Sepertinya tidak buruk." Wanita ular itu tersenyum. Dengan senyumnya, Luo Feng terlempar ke ilusi. Sebuah cahaya melengkung keluar dari belakang petugas kurus tersebut, dan menebas leher Luo Feng, dan hendak memenggal kepalanya. Dan seketika, tatapan Luo Feng adalah kilat saat dia berteriak, "Hancurkan," dan langsung menerobos ilusi. Kecepatan sesaat pisau panjang emas telah mencapai tingkat ekstrim. Itu seperti lolongan binatang buas yang sangat kuat, dan langsung merobek ruang dan menabrak cahaya busur itu. Saat mereka bentrok, baik persenjataan Nansen dan batu-batu tersingkir demikian jauh.
Aku sudah melepaskan amplitudo energi rohku, dikombinasikan dengan bentuk skala tingkat 1 yang dimasukkan dalam persenjataan Nansenku, namun kekuatanku masih sama dengan Apeman. Ekspresi Luo Feng berubah. Dia segera bergegas ke arah pria itu. Saat dia menargetkan pria lembu itu, dia mengendalikan senjata Nansen-nya untuk mengalihkan perhatian sang Apeman. Adapun wanita ular, Luo Feng tidak peduli sama sekali. Dia yakin akan kemampuannya menahan ilusi. Hahaha, pria lembu itu tertawa, bergegas ke Luo Feng. Setiap langkah yang diambilnya, mengguncang seluruh tanah, ia memegang kapak haus darahnya yang besar, dan mengangkatnya tinggi-tinggi, ruang di sekitarnya langsung bergetar, dan gambar kapak besar diproyeksikan ke sekitarnya. Hanya dengan teriakannya saja, ruang itu langsung terkoyak. Kekuatan penguasa domain level 9, itu bisa dengan mudah merobek ruang. Bagus. Dewa binatang dari Luo Feng melambaikan tangan kanannya. Tebasan Luo Feng melalui langit hampir seperti tamparan besar, cakar muncul dan proyeksi cakar dewa binatang buram muncul, dan cakar ini memukul tepat di kapak besar. Dengan bentrokan, kapak itu mengetuk ke samping, pria sapi itu segera diadaptasi, mengubah irisan vertikal menjadi potongan sisi. Namun Luo Feng cepat bagaikan kilat. Setelah menebas dengan cakarnya sekali, dia segera bergegas ke depan, kedua tangannya menghadap ke kapak besar dan mencakarnya dengan keras. Cakar merobek langit, Luo Feng melepaskan segalanya untuk pertama kalinya. Cakar ini sangat brutal. Saat dia mencakar, 5 aliran bening di angkasa segera muncul dan serangannya merobek baju besi pria itu. Serangan mengerikannya menghancurkan isi perutnya, dengan mudah menghancurkan inti hidupnya. Pria lembu itu sudah mati. Tinggal 2 yang tersisa sekarang. Luo Feng berbalik segera setelah merobek pria lembu itu dan melihat sekeliling sebelum berkedip ke depan seperti binatang buas. Sebenarnya, saat pria sapi itu terbunuh, pertempuran ini sudah diputuskan. Aku sudah berhasil. Luo Feng berdiri di puncak, melihat 3 mayat di tengah-tengah awan. Setelah itu, luka-luka mereka lenyap dan mereka beregenerasi. Dan mereka bertiga berdiri. Selamat Luo Feng. Selamat telah melewati gunung langit yang paling dasar. 3 wali tersenyum pada Luo Feng. Wanita ular tidak bisa membantu tetapi bertanya, Luo Feng, kenapa ilusi aku bahkan tidak bekerja padamu? Mereka tidak cukup kuat, ucap Luo Feng sambil tersenyum. 900 tahun pelatihan di kota kekacauan utama, bersama dengan periode kesendirian yang lama, ini adalah pelatihan yang sangat baik untuk kondisi mentalnya. Selama 900 tahun ini, tekad Luo Feng telah meningkat banyak. Meskipun mengetahui diri sendiri masih hanya level 1 dalam kondisi mental, setelah dilatih melampaui batas, itu masih bisa terus menjadi lebih kuat. Tekad Luo Feng sangat kuat, bagaimana ilusi dia bisa mempengaruhi dia. Kota kekacauan utama, di balkon tertentu di antara yang lain. Luo Feng duduk bersila, aku sudah berhasil. Luo Feng membuka matanya dengan gembira, aku sudah melewati gunung langit wilayah yang paling dasar. Dengan cara ini, saat aku mencapai penguasa sektor, aku akan menerima hadiah besar. Dengan itu, kekuatanku akan mencapai level baru lagi. Aku akan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam ujian hidup atau mati di masa depan. Guru pemimpin kota kekacauan utama juga mengatakan kepada aku, untuk mencarinya ketika aku mencapai tingkat penguasa sektor. Lalu, aku akan menerobos ke level penguasa sektor segera. Luo Feng menutup matanya. Pada waktu bersamaan, pulau guntur alam semesta virtual sedang ramai. Anggota tingkat manajemen semua mengetahui berita, Luo Feng telah melewati gunung langit wilayah primer. Sudah begitu lama, akhirnya ada seseorang dari generasi manusia kita di kemudian hari yang telah melewati gunung langit, dan itu adalah gunung-gunung tingkat penguasa domain. Seorang pria lapis baja hijau tinggi dan kurus dengan mata majemuk duduk di sana. Dia mengangkat segelas anggur dan menghirup, sambil memuji. Luo Feng ini memang disukai oleh pemimpin kota kekacauan utama, karena kemampuannya luar biasa. Pria lain dengan jubah perak, kepala botak dan dengan ukiran hijau di wajahnya tersenyum dan melirik sekilas. Ini adalah 3 ksatria yang mengobrol. Mereka bertiga adalah semua tetua tingkat manajemen dari perusahaan virtual jagat maya. Misi titik tertinggi Luo Feng dari sebelumnya dinilai oleh ketiganya. Seorang pria berambut hijau berantakan dan pendek mendengus dingin. Luo Feng ini sangat haus darah dan egois. Apa gunanya menjadi kuat? Ia mungkin menjadi bencana di masa depan. Dari apa yang aku lihat, kita harus membatasi dia sedini mungkin, menghentikan pertumbuhannya. Kami berdua tidak berani melakukannya,
Pria majemuk itu mengejek. Itu adalah murid dari pemimpin kota kekacauan utama, yang terkuat di perusahaan virtual jagat maya. Dengan kontrolnya, aku harus mengatakan, Bosiwa, kamu pasti punya nyali untuk berpikir tentang membatasi muridnya. Ekspresi pria pendek itu menjadi jelek. Di sampingnya, pria botak berjubah perak itu tiba-tiba tertawa. Benar? Aku ingat bahwa saat seseorang melewati domain wilayah utama Gunung Langit, ketika dia menjadi raja sektor, dia akan menerima hadiah 3 miliar poin. Ada hal seperti itu. Pria majemuk itu mengangguk. 3 miliar poin, Luo Feng ini meningkat sangat cepat sebelumnya tanpa banyak sumber daya. Ketika dia menjadi penguasa sektor, membeli harta karunnya dengan 3 miliar poin ini, juga dengan instruksi pemimpin kota kekacauan utama, dia akan melambung. Dia akan menjadi makhluk absolut seperti kedis saat itu, pria botak berjubah perak itu memuji. Pria bermata majemuk dan pria berjubah perak itu berbincang bersama, itu membuat yang lainnya, yaitu membuat si pendek menjadi tidak bahagia. Mereka tidak dapat disalahkan karena mengejeknya, hal utama adalah selama level 4 misi tertinggi Luo Feng, ketiganya berada dalam konflik. Mereka berdua berpikir, bahwa menjadi sedikit egois itu sangat normal, akan aneh jika dia tidak egois, dan Luo Feng sangat adil terhadap semua anggota lainnya, mereka ingin memberinya penyelesaian 90-100%, dan yang lebih tinggi bonus tambahan setelahnya. Namun Bosiwa ini tidak setuju. Dia pikir Luo Feng sangat egois. Dia bahkan tidak menanyai ayahnya, jelas dia tidak peduli tentang perusahaan virtual jagat maya. Jika orang seperti itu dipelihara, mungkin itu akan menyebabkan bencana di masa depan. Dalam konflik, karena itu keputusan akhir. Poin tidak tinggi atau terlalu rendah. Tunggu saja, aku sudah mengatakannya, dia sangat mungkin menjadi bencana. Pria pendek itu berkata, dua lainnya hanya tertawa. Selama obrolan mereka semua menerima sedikit berita. Jumlah penguasa sektor wilayah primal telah meningkat dari 100 menjadi 101, ada penguasa sektor wilayah primal baru, Luo Feng. Luo Feng telah menjadi raja sektor. Pria mata majemuk dan pria berjubah perak keduanya tertawa, namun pria pendek itu hanya menatap dingin. Tingkat kerahasiaan mengenai anggota wilayah primitif dari perusahaan virtual jagat maya tidak dianggap terlalu tinggi. Ketika Luo Feng menjadi penguasa sektor dan dikonfirmasi oleh sistem jaringan alam semesta virtual, secara otomatis meningkatkan statusnya, sehingga menjadi penguasa sektor wilayah primal. Saat itu terjadi, daftar nama berubah dan banyak makhluk abadi dan makhluk absolut secara alami mengetahuinya. Sementara kita tinggalkan ketiga orang yang sedang bergosip, kita akan kembali ke Luo Feng, yang saat ini sedang berjalan menuju rumah pemimpin kota, dan melihat banyak orang yang tidak percaya menatapnya. Itu Luo Feng, dia sudah menjadi penguasa sektor wilayah primal. Aku dengar, bahwa dia sudah melewati penguasa domain wilayah Gunung Langit Primer. Di mana kamu mendapatkan berita itu? Hasil Gunung Langit tidak terbuka untuk umum, aku mendengar hanya para ksatria yang akan mengetahui hal-hal seperti itu. Aku baru saja mendengar, ada banyak tingkat abadi yang berdiskusi dengan lembut di sepanjang jalan. Sudah jelas bahwa dalam 1000 tahun terakhir, Luo Feng telah menjadi jenius yang terkenal di kota kekacauan utama. Karenanya, hampir semua pejuang mengenalnya. Sementara itu Luo Feng memasuki kediaman pemimpin kota di tengah-tengah diskusi, dan banyaknya gosip ibu-ibu komplek ya guys, saat ini dia melangkah ke halaman puing-puing kekacauan utama. Seketika waktu dan ruang menjadi bengkok. Di tengah reruntuhan yang luas, triliunan mayat bisa dilihat. Luo Feng berjalan melewati tanah dan melihat bayangan yang sedang duduk bersila di kejauhan. Salam guru, ucap Luo Feng berdiri di sana dan membungkuk dengan hormat. Pemimpin kota bangkit, ekor ularnya menyapu ketika dia melihat Luo Feng. Ini membuat Luo Feng terkejut, aku sudah mengunjunginya selama bertahun-tahun di alam semesta virtual. Guru aku di alam semesta virtual, tekanan dan energi yang aku rasakan darinya benar-benar berbeda dibandingkan dengan kehidupan nyata. Pemimpin kota kekacauan utama memiliki 3 tubuh, Luo Feng tahu bahwa ini adalah salah satu dari mereka. Kamu akhirnya berhasil melakukan terobosan ke tingkat penguasa sektor. Mata pemimpin kota sepertinya tersenyum padanya. Luo Feng tertegun. Akhirnya berhasil. Dari penguasa domain level 9 ke penguasa sektor, orang biasanya akan bertemu dengan penghalang. Itu bukan hal yang mudah untuk terobosan. Namun, nada gurunya, kapan kamu memiliki tubuh binatang bertanduk emas? Apakah itu kembali ketika bumi kamu diserang oleh makhluk lain?
Pemimpin kota itu bertanya dengan santai. Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Memiliki binatang bertanduk emas. Dia telah menyimpan rahasia ini dengan sangat baik, tidak pernah mengungkapkannya. Bagaimana? Bagaimana? Hahaha, kamu pejuang kecil. Pemimpin kota tertawa keras. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikan itu dariku? Iya guru, ucap Luo Feng sangat gugup. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Pemimpin kota menggelengkan kepalanya dan tertawa. Landasan utama dari bentuk kehidupan daging dan darah adalah jiwa. Tidak peduli apa yang kamu miliki, atau tubuh apa yang kamu dapatkan, jiwa kamu tidak pernah berubah, itu tetaplah jiwa manusia. Secara alami, kamu masih menjadi bagian dari kemanusiaan. Luo Feng mendesah atau lega di dalam. Itu benar, ada banyak teknik kepemilikan. Seseorang di tingkat penjelajah bintang, atau tingkat bintang, bahkan mereka dapat menggunakannya. Ada banyak yang akan memiliki orang lain dan mencoba lagi jika mereka tidak puas dengan yang pertama, sama seperti gurunya, Hu Yanbo, pernah melakukannya sebelumnya. Ada banyak pejuang di alam semesta yang memiliki orang lain untuk mengurangi batas garis keturunan mereka yang lebih rendah. Karenanya, kepemilikan bukanlah sesuatu yang merendahkan. Jiwa adalah intinya, seseorang yang memiliki binatang bertanduk emas masih memiliki jiwa manusia, tentu saja dia masih manusia. Haha, jangan tertipu oleh penampilan. Jika penampilan seseorang adalah manusia tetapi tubuhnya telah dirasuki oleh ras lain, jiwanya akan seperti milik mereka. Lalu, dia akan berasal dari ras lain. Pemimpin kota tersenyum. Mampu memiliki tubuh binatang bertanduk emas adalah keahlianmu sendiri. Jika kamu dapat memiliki bentuk kehidupan yang lebih kuat, itu akan lebih baik. Satu-satunya kekhawatiranku adalah jika kamu gagal. Luo Feng akhirnya tenang di dalam. Dia sudah khawatir sebelumnya, karena Hu Yanbo paling banyak memiliki manusia lain. Adapun dia memiliki ras lain sama sekali. Saat itu terungkap, jika dia ditandai sebagai ras lain, itu akan berarti masalah besar. Dia tidak berani bertaruh. Karena itu dia menyembunyikan fakta ini. Dari kelihatannya, eselon atas umat manusia tampak cukup terbuka tentang hal itu. Guru, bagaimana kamu mengetahui? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Setiap kelompok jenius terserap, apakah mereka berasal dari kompetisi jenius atau anggota yang diserap untuk 5 Leviathans? Mereka semua datang ke kota kekacauan utama sekali, pilih tablet kekacauan primal kamu. Yang kedua adalah untuk menentukan apakah ada mata-mata ras lain di dalamnya. Jika kami memelihara kamu dan kamu ternyata berasal dari ras lain, itu akan menjadi lelucon. Dalam kota kekacauan primal, aku bisa langsung memeriksa kalian semua. Pemimpin kota berkata, kemudian aku segera melihat inti di dalam tubuhmu. Ah, Luo Feng terkejut. Benar, bagaimana mungkin umat manusia tidak memeriksa jenius dan menghabiskan sumber daya pada mereka? Dan pemimpin kota kekacauan yang paling utama, sebagai salah satu makhluk kemanusiaan paling hebat, jelas merupakan salah satu dari 3 kekuatan utama umat manusia. Dia secara alami dapat dengan mudah melihat seseorang dan jiwanya. Lalu, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berkata, karena kamu tahu aku memiliki binatang bertanduk emas, dan itu berada di tingkat penguasa sektor, mengapa kamu membiarkan aku melanjutkan sebagai anggota tingkat penguasa domain? Meskipun aku tahu tentang itu tidak berarti orang lain tahu. Pemimpin kota tersenyum acuh tak acuh. Luo Feng berkedip. Tugas aku adalah memastikan kamu bukan mata-mata dari ras lain. Pemimpin kota berseru, ada banyak pertemuan di alam semesta. Kepemilikan kamu terhadap binatang bertanduk emas, tidak berarti apa-apa di alam semesta yang luas ini. Selama aku bisa memastikan kamu adalah manusia, itu sudah cukup. Adapun orang-orang manajemen tidak mencari tahu dan masih menganggap kamu sebagai tingkat alam semesta, sebagai penguasa domain, aku tidak bisa diganggu dengan itu. Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota, dia adalah bos terbesar dari perusahaan virtual jagat maya, tingkat apa itu? Kenapa dia repot tentang hal-hal seperti itu? Jika kamu bisa mencari tahu, bagaimana mungkin yang lain tidak? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mengontrol waktu dan ruang di sini. Pemimpin kota tersenyum, di ruang ini, aku dapat dengan mudah memindai semuanya. Para ksatria itu, mereka mungkin telah memahami ruang atau waktu. Mereka belum mencapai level aku, kecuali mereka dengan sengaja mengirim sepotong energi dewa ke tubuh kamu untuk memeriksa, mereka tidak akan pernah bisa menemukan kamu memiliki binatang bertanduk emas.
Luo Feng sadar, Master Semesta mengendalikan waktu dan ruang, dia secara alami jauh lebih kuat daripada seorang ksatria. Untung kamu datang ke sini ketika kamu lemah. Pemimpin kota berkata, jika kamu datang ke sini untuk pertama kalinya ketika kamu sudah menjadi tingkat abadi, aku mungkin telah salah mengira kamu menjadi mata-mata dari makhluk luar angkasa. Mendengar itu Luo Feng tertegun. Saat seseorang menjadi abadi, jiwanya akan mulai menyatu dengan tubuh, setiap jejak roh menyatu dengan sel-selmu. Pemimpin kota tersenyum. Ketika itu terjadi, setiap sel adalah bagian dari jiwa kamu, karena tidak ada jiwa yang jelas itu sendiri, hanya semangat yang paling dasar yang tercetak, dan jejak setiap kehidupan yang memiliki jiwa berbeda. Tidak akan ada cara bagi aku untuk menentukan apakah jejak jiwa kamu adalah milik manusia atau bukan. Karena itu, aku akan curiga kamu menjadi mata-mata untuk ras lain. Ucap pemimpin kota sambil tersenyum. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Benar, ketika manusia normal mencapai penguasa sektor, jiwanya akan berkumpul. Pada tingkat penguasa domain, itu adalah kristal jiwa, penguasa sektor itu menjadi mutiara, benar-benar terkondensasi di dalamnya. Tentu saja pemimpin kota akan dapat melihat apakah seseorang adalah jiwa manusia atau bukan. Namun setelah seseorang menjadi abadi, jiwa akan hancur dan bubar, menyatu ke dalam setiap sel. Tidak mungkin melihat jiwa dengan jelas lagi, karena jiwa sudah menjadi bagian dari tubuh yang tidak mati. Jika itu masalahnya, bukankah kamu tidak dapat menentukan apakah beberapa tingkat abadi adalah mata-mata, jika mereka datang ke sini untuk pertama kalinya? Tanya Luo Feng. Benar sekali, ucap pemimpin kota mengangguk, tidak mungkin. Oleh karena itu, setiap tingkat abadi yang datang ke sini untuk pertama kalinya semuanya adalah tersangka, mereka akan ditempatkan di bawah pengawasan. Setelah mendengar ini, Luo Feng merasa bahwa keamanan di sekitar tanah suci umat manusia, kota kekacauan utama sungguh ketat. Gurunya mungkin hanya memberitahunya tentang satu tingkat keamanan. Harus ada yang lain. Dia selalu berpikir bahwa kepemilikannya terhadap binatang bertanduk emas adalah rahasia, dia tidak berharap pemimpin kota mengetahuinya. Baru saat itu, dia terlalu malas untuk peduli dengan pejuang kecil ini. Memiliki binatang bertanduk emas, di antara triliunan ras di alam semesta ini hanya dianggap sebagai pertemuan di atas rata-rata. Pemimpin kota tersenyum. Satu-satunya hal yang baik adalah kamu mendapatkan kemampuan cloning garis keturunan alami. Memilih klon yang baik sangat penting. Berapa banyak yang kamu miliki sekarang? 2 kloningan, kata Luo Feng dengan hormat. Sepertinya hanya ada 1 yang tersisa. Pemimpin kota mengangguk, biarkan aku memberitahumu. Luo Feng mendengarkan dengan keras. Alam semesta itu adil, kemampuan alami ini tidak terbatas. Pemimpin menekankan, dari apa yang aku tahu, ada beberapa bentuk kehidupan yang sangat misterius dan menakutkan di alam semesta, beberapa di antaranya bahkan benar-benar unik. Bahkan pada tingkat penguasa sektor, dunia internal binatang bertanduk emas kamu tidak dapat menghasilkan bentuk kehidupan seperti itu. Dunia internal binatang paling banyak, dapat menghasilkan 10 hingga 100 kali lebih kuat daripada dirinya sendiri. Jika ingin menghasilkan bentuk kehidupan seperti itu tidak akan terlalu realistis. Tentu saja, binatang bertanduk emas itu sendiri memiliki garis keturunan yang sangat bagus, karenanya hampir semua bentuk kehidupan penguasa sektor alam semesta bisa pantas untuknya, hanya sedikit bentuk kehidupan yang merupakan pengecualian. Kedua, jika kamu memilih orang yang sangat dekat dengan batas dunia internalmu, 100 kali lebih kuat dari binatang bertanduk emasmu, kamu pasti bisa memproduksinya. Namun, alam semesta ini adil, jika klon kamu terlalu sangat luar biasa, pertumbuhan kamu akan menemui beberapa penghalang. Luo Feng terkejut. Penghalang. Benar, pemimpin kota mengangguk, jika tiruanmu terlalu kuat, akan ada beberapa kesulitan di sepanjang jalan. Keberuntungan dan kesialan saling bergantung. Dia tersenyum. Ini adalah kewajaran dari alam semesta. Meskipun akan ada penghalang, saat kamu menerobosnya, kamu akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mendengar itu dari pemimpin kota kekacauan utama, Luo Feng mempertimbangkan dengan seksama. Dia telah membuat pilihan saat itu untuk menelan logam tingkat tinggi untuk menumbuhkan binatang bertanduk emasnya ke tingkat penguasa sektor 9. Dengan begitu, dunia internalnya dapat mencapai ukuran diameter 90 juta kilometer. Itu akan membuat proyeksi dunianya sangat kuat. Sisi buruknya adalah menerobos ke tingkat abadi, akan 10 sampai ratusan kali lebih sulit daripada binatang bertanduk emas normal.
Sama seperti tanaman pemakan bintang, 360 anggur kontak awan dan Ratu Klan Serangga menerobos ke tingkat abadi. Mereka semua jauh lebih sulit daripada binatang bertanduk emas. Makhluk luar biasa yang menerobos ke tingkat abadi ini hampir tidak mungkin. Klon ketiga yang dia hasilkan adalah 100 kali lebih kuat dari binatang itu sendiri. Jika dia membuat Ratu Klan Bak sebagai klon ketiga, saat Ratu menjadi abadi, dia bisa membuat pasukan abadi yang kuat. Itu akan membuatnya tak terkalahkan di bawah apapun dari seorang ksatria, dan ia akan bisa memusnahkan banyak pasukan abadi. Jika klon ketiganya adalah klan Semut Ratu Kutu dan ia memutuskan untuk menjadi abadi, apakah tidak ada kesempatan? Ini tidak mematuhi hukum alam semesta. Klon yang kuat pasti akan membuat penghalang khusus. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Guruku benar, dan sebelumnya, dua klon yang aku miliki, satu adalah manusia bumi dan satunya lagi adalah klan Mosa. Manusia bumi jauh lebih lemah dari binatang bertanduk emas, klan Mosa juga mungkin hanya 1/10 dari binatang bertanduk emas. Luo Feng berpikir, dua klon sebelumnya terlalu lemah, maka tidak ada yang istimewa penghalang. Siapa peduli, seperti yang dikatakan guru, saat aku menerobos halangan, kekuatanku secara alami akan semakin besar, pikir Luo Feng. Ada banyak mayat prajurit ras lain yang tersebar. Pemimpin kota kekacauan utama itu memandang Luo Feng dengan tenang. Dia bisa merasakan dorongan pandangan ke depan dari pandangan Luo Feng. Kedis sama saat itu. Dia menghela nafas dalam. Kedis dari sebelumnya sama seperti Luo Feng sekarang, penuh percaya diri meskipun ada tantangan, tidak pernah berkecil hati. Luo Feng, pemimpin kota berteriak, "Guru," kata Luo Feng dengan hormat. Kamu belum benar-benar terlatih dalam metode penggunaan halaman 1 Nansen ke-7 dengan benar. Kata pemimpin kota, belum, aku hanya cukup memahami sisi hukumnya dan segera datang untuk mengunjungi kamu. Kata Luo Feng, meskipun dia belum dilatih di dalamnya. Dia telah melihatnya sebelumnya, seluruh bentuk Nansen 7, selain rincian dari sisi hukum, itu memiliki 4 teknik khusus. Di antara 4 ini, 3 dari mereka sangat kuat, dan yang keempat adalah transformasi dewa binatang buas. Pelatihan dalam bentuk Nansen 7 secara alami akan memungkinkan seseorang untuk menggunakan ini. Itu sangat sederhana, namun pelatihan untuk 3 teknik itu sangat kompleks. Pemimpin kota mengangguk, si Luo Duo juga makhluk absolut dari alam semesta, dan bentuk Nansen bagian 7 memiliki semua pelajarannya. Kamu baru saja mempelajari bentuk 1, kamu masih lemah dan kecil. Latih yang lain dulu, mereka bermanfaat. Adapun untuk menciptakan teknik dan senjata kamu sendiri. Mata Luo Feng berkilau saat dia mendengarkan dengan seksama. Biasanya, penguasa sektor puncak akan mulai membuat teknik dan senjata mereka sendiri. Penguasa sektor lain kebanyakan hanya memahami hukum normal. Namun, kamu berbeda, kamu berlatih di jalur dewa binatang. Pemimpin kota memandangnya, membuat teknikmu sendiri tidak akan mudah. Juga, tahukah kamu, mengapa puncak penguasa sektor mulai membuat teknik mereka sendiri? Luo Feng berkata dengan hormat, itu karena teknik orang lain tidak cocok untuk mereka. Benar, mereka tidak cocok. Pemimpin kota mengangguk, dan kamu bahkan belum dilatih dalam teknik pertempuran Nan 7. Secara alami kamu tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak cocok untuk kamu. Oleh karena itu apa yang perlu kamu lakukan, adalah belajar keras terlebih dahulu di semua teknik pertempuran si Luo Duo. Setelah itu, belajarlah darinya dan pergilah berperang. Melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, kamu perlahan akan mulai merasakan, bahwa tekniknya tidak dapat melepaskan kekuatan penuh kamu. Ketika itu terjadi, barulah kamu akan mulai membuat teknik kamu sendiri. Dengan bentuk Nansen 7 sebagai fondasinya, mulailah membangun teknik kamu sendiri. Aku mengerti, Luo Feng menyadari, pemimpin tidak ingin dia mulai menciptakan tekniknya sendiri hanya karena orang lain melakukannya pada tingkat yang sama, bagaimana situasinya bisa sama dengan orang lain. Dia sedang berlatih di jalur dewa binatang yang jauh lebih tangguh, itu sangat sulit dan juga sangat kuat. Waktu sebenarnya untuk membuat tekniknya sendiri adalah ketika jalurnya terbuka. Persenjataan dewa binatang ini adalah senjata pembaca roh yang cocok untuk melepaskan bentuk Nansen ke-7. Pemimpin itu membalik tangannya dan perisai tebal-tebal muncul di udara. Itu benar-benar emas dan memiliki beberapa ukiran merah darah. Tingginya sekitar 2 meter dan tebal 1 meter, di sisinya ada ukiran dewa binatang kecil, itu indah sekali. Luo Feng menahan napas. Ini disebut senjata dewa binatang.
Pemimpin kota tertawa, itu untuk mengenang Dewa Binatang. Luo Feng mengangguk, dia belum pernah berlatih teknik pertempuran, namun dia telah melihatnya. Dia secara alami tahu bahwa saat itu, si Luo Duo telah menggunakan senjata Dewa Binatang, untuk mendominasi alam semesta yang luas. Tentu saja ini bukan senjata Dewa Binatang yang digunakan si Luo Duo, yang dia gunakan telah lama menghilang bersamanya. Pemimpin kota berkata, ada banyak pejuang manusia yang telah mencoba pelatihan dalam bentuk Nansen bagian 7. Meskipun banyak yang menyerah setelah beberapa saat, mereka semua kebanyakan memesan persenjataan Dewa Binatang ini, secara alami menjadi senjata persenjataan Dewa Binatang buah standar. Juga, itu tidak dianggap mahal, hanya rata-rata. Standar, tidak mahal, rata-rata. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak bisa mempercayai setiap kata yang dikatakan pemimpin kota. Perspektifnya terlalu tinggi, kepemilikan Luo Feng terhadap binatang bertanduk emas itu, sebenarnya hanya dianggap sebagai pertemuan di atas rata-rata, di tengah triliunan ras alam semesta. Tentu saja, banyak yang mulai dalam bentuk Nansen 7 adalah ksatria. Oleh karena itu persenjataan Dewa Binatang ini, sudah cukup untuk membuat banyak ksatria terbunuh, itu tidak terlalu buruk. Kata pemimpin kota, senjata yang digunakan oleh para ksatria, dianggap rata-rata. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Guru, aku rasa perspektif kamu terlalu tinggi. Persenjataan Dewa Binatang ini, kamu bisa menggunakannya mulai sekarang. Ketika kamu ingin membuat teknik kamu sendiri, itu tidak akan terlambat untuk membuat senjata kamu sendiri. Pemimpin kota memberikan perisai ke Luo Feng. Terima kasih, Guru, kata Luo Feng penuh rasa terima kasih. Dia menggunakan kedua tangan untuk menerima perisai. Begitu dia menerimanya, seketika itu cukup berat, itu memang senjata yang digunakan oleh para ksatria. Luo Feng bisa merasakan itu sebanding dengan bahkan penghancur bumi selama nirwana besar. Tentu saja, ketika seseorang mencapai level Luo Feng, dia dapat dengan mudah menghancurkan bumi dengan satu gerakan. Sedikit berat ini bukanlah apa-apa. Guru, aku meminta aku untuk datang ketika aku mencapai level penguasa sektor. Hal utama adalah menasehati aku dan memberi aku senjata ini. Luo Feng berpikir, secara bersamaan menjaga persenjataan Dewa Binatang di cincin dunianya. Penguasa sektor adalah periode paling penting untuk pelatihan. Sebagai gurumu, aku pasti harus memberimu harta, kata pemimpin kota. Pemimpin kota kekacauan primal, dia memang bos besar perusahaan virtual jagat maya. Salah satu dari 3 teratas di seluruh ras manusia. Dia mengambil senjata Dewa Binatang seperti itu bukan apa-apa, dia masih berpikir gurunya memanggilnya hanya untuk memberinya satu senjata Dewa Binatang, tapi sepertinya dia meremehkan gurunya. Ini adalah harta langka, bahkan aku tidak bisa memperbaikinya. Jika kamu mengungkapkan kemampuannya, itu akan membuat para ksatria berebut untuk mendapatkannya. Pemimpin kota tersenyum, namun harta ini belum diberitahukannya kepada orang lain, itu selalu bersama aku. Karenanya, tidak ada bentuk kehidupan lain di alam semesta yang tahu keberadaannya. Secara alami manfaatnya bagi aku hampir dapat diabaikan. Luo Feng menahan napas. Itu berarti bahwa harta ini masih ada gunanya bagi gurunya, itu akan menarik perhatian bahkan dari para ksatria. Harta apa ini? Gurunya benar-benar murah hati. Pemimpin kota membalik tangannya dan ruang di sekitarnya bergetar, harta karun besar melayang di udara. Seketika Luo Feng menatapnya, kemudian tertegun. Itu adalah sepasang sayap perak yang indah, tinggi dan besar saat mengguncang ruang di sekitarnya. Setiap bulu terlihat jelas di atasnya, namun mudah dilihat, bahwa setiap bulu terbuat dari logam khusus dan semuanya sangat tajam. Dan mereka juga bukan bulu asli. Ini bisa menjadi senjata sendiri. Begitu besar, Luo Feng bergumam pelan, setelah kamu memurnikan dan menyerapnya ke dalam tubuh kamu, ukurannya bisa berubah. Ketika itu besar, ia bahkan dapat mencapai 1 triliun kilometer, dan menutupi dunia Laos dengan mudah. Jika kamu mau, itu bisa menyusut lebih kecil dari 1 sel. Kata pemimpin kota, Luo Feng benar-benar terpana, senjata yang sangat kuat, lebih kecil dari sel, lebih besar dari dunia Laos. Itu tidak mengherankan bahwa itu akan membuat bahkan para ksatria menjadi gila. Untungnya itu belum pernah terungkap, dan tidak ada bentuk kehidupan lain yang tahu kemampuannya. Ini disebut sayap siwu.
kata pemimpin kota. Kamu bisa mengandalkannya untuk terbang dan melarikan diri atau bertarung. Mengenai penggunaannya yang sebenarnya dan bagaimana menggunakannya, aku akan mengirimkan manual kepada kamu melalui jaringan semesta virtual. Pelajarilah dengan baik. Ya guru, kata Luo Feng dengan hormat. Manual untuk sayap Siwu tidak bisa diungkapkan, karena itu lebih baik melakukannya di alam semesta virtual. Ingat, jangan membocorkan informasi tentang itu. Hanya dengan melihatnya, atau bahkan jika orang lain melihat kamu menggunakannya, bahkan seorang ksatria tidak akan dapat memastikan kemampuannya yang sebenarnya. Pemimpin kota menekankan, namun, jika kamu membocorkan informasi tentang itu, para ksatria gila untuk kekuasaan pasti akan datang untuk mendapatkan itu. Aku mengerti, Luo Feng menjawab dengan hormat. Pemimpin kota mengangguk, menghela nafas dalam. Kedis sudah mati, Luo Feng, dengan sayap Siwu, seharusnya memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih tinggi. Terus, pemimpin itu melambaikan tangannya, ketika kamu akan meninggalkan kota kekacauan utama untuk menjalani cobaan hidup dan tingkat abadi kamu, datang dan cari aku dulu. Ya guru, kata Luo Feng dengan hormat. Setelah itu, ia segera disingkirkan dari reruntuhan kekacauan yang paling parah. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.